Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak. Pada pembelajaran kali ini, kita akan menyimak video pembelajaran kelas 4 dari buku tema 4, subtema 2, pembelajaran 3, yaitu berbagai pekerjaan. Adik-adik dimohon untuk menyimak video ini sampai akhir ya, dan kerjakan tugasnya. Sekarang, kakak ingin mengetahui pekerjaan yang kegiatannya memanfaatkan sumber daya alam sehingga kita bisa menikmatinya, termasuk kelompok profesi apakah pekerjaan mereka. Mari kita pelajari bersama. Pernahkah adik-adik berpikir bagaimana para pekerja pembuat pensil? Pensil awalnya adalah sebuah alat tulis dan lukis yang terbuat dari grafit murni atau karbon yang berasal dari alam. Sayangnya, grafit murni cenderung rapuh dan mudah patah. Seiring perkembangan zaman, saat ini dibuat pensil yang merupakan campuran dari grafit dan tanah liat. Proses pencampuran ini dibalut oleh media kertas atau kayu. Cara membuat pensil saat ini adalah dengan menghancurkan grafit dan tanah liat menjadi bentuk bubuk. Kemudian dibakar selama kurang lebih 3 hari. Setelah itu, pensil ini dibentuk panjang dan tipis serta dibungkus kayu. Kayu yang telah ditebang untuk pembuatan pensil berasal dari pohon. Benda-benda lain yang terbuat dari kayu juga berasal dari pohon. Agar terjaga kelestariannya, pohon yang ditebang harus diganti dengan menanam kembali bibit baru dari tanaman sejenis. Selain itu, kita harus menghemat penggunaan pensil sebagai salah satu cara menghargai lingkungan. Nah, berdasarkan teks bacaan tersebut, marilah kita cari tahu mengenai proses pembuatan pensil dalam kolom berikut ini. Yang pertama, grafit murni dan tanah liat dihancurkan. Kemudian, bubuk grafit murni dan tanah liat dibakar selama 3 hari. Selanjutnya, pensil dibentuk panjang dan tipis. Dan yang terakhir, pensil ditutup dengan kertas dan kayu. Selanjutnya, kakak ingin bertanya nih kepada adik-adik. Sumber daya alam apa yang digunakan untuk pembuatan pensil? Ya, betul. Sumber daya alam yang digunakan dalam pembuatan pensil adalah kayu sebagai pelapis pensil, grafit, dan tanah liat sebagai isi pensil. Kemudian, apa yang terjadi bila penggunaan pensil dan barang-barang lain yang terbuat dari kayu tidak dibatasi? Ya, betul. Jawabannya, apabila penggunaan pensil dan barang-barang lain yang terbuat dari kayu tidak dibatasi, maka ketersediaan kayu akan berkurang. Setelah itu, penebangan kayu tanpa usaha penanaman kembali akan menyebabkan berkurangnya persediaan kayu. Dengan demikian, berikan saran adik-adik agar dapat menggunakan pensil secara hemat sebagai salah satu cara untuk melestarikan lingkungan. Ya, betul. Salah satunya, untuk menghemat penggunaan pensil dapat dilakukan dengan cara meraut menggunakan rautan pensil. Selain rajin menggunakan rautan, juga mengurangi resiko patah pada saat meraut pensil. Ujung pensil jangan terlalu runcing, karena ujung pensil yang terlalu runcing akan mudah patah pada saat digunakan. Perlu adik-adik ketahui bersama, barang-barang yang kita butuhkan merupakan hasil dari suatu pekerjaan. Beberapa pekerjaan yang menghasilkan barang antara lain petani, peternak, nelayan, dan perajin. Selain pekerjaan yang menghasilkan barang, ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa atau pelayanan, seperti dokter, polisi, guru, dan pemangkas rambut atau tukang cukur. Barang-barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan sangat beragam. Banyak di antaranya yang memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang diciptakan oleh Tuhan untuk kesejahteraan manusia. Selanjutnya, marilah kita tuliskan jenis barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan dan jenis sumber daya alam yang digunakan. Yang pertama, pekerjaan pengrajin. Barang yang dihasilkan adalah meja, kursi, dan perabot rumah tangga lainnya. Selanjutnya, bahan asal benda yaitu kayu. Jenis sumber daya alam yang digunakan adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Selanjutnya, pekerjaan peternak. Barang yang dihasilkan adalah susu. Bahan asal benda adalah hewan. Jenis sumber daya alam yang digunakan adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui.
Selanjutnya yaitu penambang. Barang yang dihasilkan adalah batu bara. Bahan asal benda yaitu tumbuhan. Jenis sumber daya alam yang digunakan adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Selanjutnya, nelayan. Barang yang dihasilkan adalah ikan. Bahan asal benda adalah hewan. Jenis sumber daya alam yang digunakan yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Selanjutnya, ada pekerjaan petani. Barang yang dihasilkan adalah sayuran. Bahan asal benda adalah tumbuhan, dan jenis sumber daya alam yang digunakan adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Berdasarkan pemaparan materi tersebut, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, jenis sumber daya alam apa saja yang kamu manfaatkan? Jawabannya adalah hewan dan tumbuhan. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana kamu menghemat barang-barangmu agar sumber daya alam dapat terjaga keberadaannya? Jawabannya, kita harus menggunakan barang-barang yang kita miliki dengan bijak. Tidak boleh boros dan sesuai dengan kebutuhan. Jika kita boros menggunakannya, maka akan mengancam ketersediaan sumber daya alam karena barang-barang tersebut terbuat dari sumber daya alam. Sekian pemaparan materi pada video pembelajaran kali ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.